Kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan kepada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pengalaman nggak sih sebagai kemudian pernah dilaporkan? Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Gitu. Medi jadi bukti laporan Pak De. Ya, gini loh, logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan kayak gitu. Realitanya gimana Pak De? Jadi saya ingat kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Yang disampaikan Pak De di setupnya Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Ya, tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki. Ya. Saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, untuk barang bukti satu buah digital flash disk USB, ya, yang berisi tentang rekaman dari pernyataan-pernyataan tersebut. Kemudian satu lembar kertas hasil cetak cuplikan layar atau screen capture, ya, atau print out foto. Yang ketiga, satu lembar surat berharga dokumen, ya, dokumen surat, satu lembar surat berharga dokumen surat rilis aksi, ya. Ya, untuk pasal yang diterapkan dalam laporan ini yang diterapkan adalah KUHP baru, ya, tentang penistaan agamanya pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang sebagaimana dimaksud dalam pasal, ya, 300 KUHP atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 242 KUHP dan atau pasal 243 KUHP. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini KUHP baru. Ya, yang diberlakukan adalah KUHP baru oleh kawan-kawan SPKT dan kawan-kawan penyelidik. Ya. Istri Pandji Pragiwaksono ngamuk ketika anak-anaknya di body shaming sama netizen. Buntut materi komedi mens rea yang dibawakan Pandji Pragiwaksono yang menyindir Wapres Gibran merembet ke arah yang lebih personal. Alih-alih berhenti pada kritik atau perdebatan ide, sebagian netizen justru menyerang anak-anak Pandji dengan komentar bernada body shaming di media sosial. Sasaran perundungan itu adalah Dipo dan Shira, anak kandung Pandji, yang sama sekali tidak terlibat dalam polemik tersebut. Mengetahui hal ini, Gamila Arif, istri Pandji, bereaksi keras. Melalui akun X pribadinya, Gamila mengecam tindakan warganet yang menyeret anak-anak ke dalam kebencian politik. Ia menegaskan bahwa dirinya siap menerima hinaan, begitu pula suaminya sebagai konsekuensi tampil di ruang publik. Namun menurutnya anak-anak harus dilindungi dari serangan apapun, terlebih yang menyasar fisik. Gamila juga menyatakan tidak ragu melaporkan komentar perundungan tersebut, khususnya yang muncul di TikTok, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anaknya. Kalau tanggapan kalian gimana? Komedian ini dilaporkan ke polisi dan langsung jadi korban KUHP terbaru. Tapi si pelapor tidak diakui Gus Ulil dan Pak Mahfud MD malah membela Pandji Pragiwaksono. Awalnya tayangan komedi mens rea jadi TV shows nomor 1 di Netflix. Ini karena drama politik lebih diminati daripada drama Korea atau drama series apapun.
Tidak terima materi komedi viral soal ormas mengurus tambang sebagai balas budi politik, akhirnya Rizky Abdurrahman Wahid yang mengaku dari Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah melaporkan Panji ke polisi bermodal pasal 300 dan 301 KUHP. Setelah ditelusuri, memang benar PBNU telah membuat BUMN agar secara legal bisa mengelola tambang. Karena faktanya seperti itu dan nama dua ormas itu tidak mau tercoreng karena kewenangan pemberian pemerintah, Ketua PBNU Gus Ulil mengaku si pelapor bukan bagian dari NU dan Muhammadiyah juga tidak kenal si pelapor itu. Anehnya si pelapor justru tidak tahu kapan KUHP itu mulai berlaku. Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Menurut kalian ini pengalian isu atau mulai banyak buzzer suruhan yang suka menyerang pengkritik pemerintah? Aku bikin konten untuk memerangi buzzer yang kurang data dan alergi fakta. Follow untuk membongkar akal-akalan mereka. Panji Pragiwaksono menegaskan sama sekali tidak menyesal atas penayangan spesial komedinya, Mens Rea, di Netflix. Meski materi tersebut berujung laporan polisi dari kelompok pemuda NU dan Muhammadiyah, Panji justru mengaku senang karena pesannya sampai ke banyak orang. Gue sama sekali nggak menyesal. Gue bahkan happy, sangat happy. Positifnya jauh lebih besar dari negatifnya, ujar Panji. Ia sejak awal menyadari materinya yang tajam soal politik dan tokoh besar akan menuai pro kontra. Namun baginya kegaduhan ini adalah bagian dari diskusi publik yang sehat. Panji Pragiwaksono terancam penjara, 3 barang bukti kuat diterima polisi, ada flash disk bukti kunci. Komika Panji Pragiwaksono kini menghadapi ancaman hukum serius setelah laporan terhadapnya diterima polisi. Penyidik telah mengamankan 3 barang bukti penting yang menjadi kunci penyelidikan, salah satunya berupa flash disk. Kasus ini memicu perhatian publik luas, karena terkait kritik keras Panji Pragiwaksono yang sebelumnya dilontarkan kepada sejumlah tokoh. Polisi menerima sejumlah barang bukti terkait laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono. Panji dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama, AMNU, dan Aliansi Muda Muhammadiyah, AMM, terkait pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mens Rea. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, salah satu barang bukti yang diterima polisi yaitu 1 buah flash disk yang berisi pernyataan Panji dalam acara Mens Rea. Untuk barang bukti yang diberikan kepada rekan-rekan penyelidik pada saat yang bersangkutan membuat laporan, yang pertama, 1 buah digital flash disk USB yang berisi tentang rekaman dari pernyataan-pernyataan tersebut, kata Budi, Jumat, 9 Januari 2026. Selain itu, 2 barang bukti lainnya adalah selembar kertas yang menampilkan cuplikan layar dan sebuah dokumen surat. Kemudian, 1 lembar kertas hasil cetak cuplikan layar atau capture, screen capture atau print out foto. Yang ketiga, 1 lembar surat berharga dokumennya, dokumen surat rilis aksi, ujar Budi. Adapun laporan terhadap Panji berkaitan dengan dugaan-dugaan penghasutan dan penistaan agama, sesuai pasal 300 dan 301 KUHP. Laporan tersebut telah diterima pada Kamis, 8 Januari 2026, dengan nomor LPB 166I/2026 SPKT Polda Metro Jaya. Tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk Mens Rea, kata Budi. Budi menjelaskan, penyidik bakal melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi dan menganalisa barang bukti. Beri ruang bagi penyelidik dan penyidik dalam proses penegakan hukum. Kami mengimbau agar masyarakat tetap bijak dalam menyampaikan informasi, ujar Kabid Humas. Sebelumnya, Ketua Presidium AMNU, Rizky Abdurrahman, menyebut Panji Pragiwaksono dalam penampilannya di Mens Rea telah merendahkan dan memfitnah NU serta Muhammadiyah. Beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa, menimbulkan keresahan terhadap, khususnya kami sebagai anak muda Nahdlin dan teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah, kata Rizky. Ia mengungkapkan, salah satu materi yang dibawakan Panji yaitu terkait izin pengelolaan tambang yang diberikan kepada NU dan Muhammadiyah. Ia juga menilai anggapan bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat politik praktis merupakan fitnah. Lalu narasi fitnahnya adalah menganggap NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis. Terus kemudian, ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang, imbalan begitu ya, karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin, ungkap Rizky. Di tengah viralnya materi stand-up komedi yang bertajuk Mens Rea,
Pandji Pragiwaksono diketahui telah berada di Amerika Serikat. Ia terbang ke New York pada 28 Desember 2025 lalu. Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Pandji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya. Dia mengatakan bulan Desember. Ya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang apa? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. tidak akan dihukum, Mas Panji. Tenang, nanti saya yang bela. Para penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca. Harap longgarkan sabuk pengaman dan rapatkan saf. Kita sholat safar berjamaah demi keselamatan perjalanan. Setelah polemik pelecehan terhadap suku Toraja, kini publik dikejutkan oleh aksi Pandji Pragiwaksono yang dianggap melecehkan agama Islam. Puluhan ribu orang dikumpulkan, bukan untuk edukasi, tapi untuk menertawakan sholat dan ormas Islam. Sholat bukan sekadar ritual. Sholat adalah perintah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara Jibril. Sholat adalah tiang agama, ibadah pertama yang akan dihisap. Dan kini dijadikan bahan lelucon atas nama satire politik. Pertanyaannya sederhana, apakah kritik politik harus mengorbankan kesucian agama? Apakah kebebasan berekspresi berarti bebas melecehkan keyakinan umat? Indonesia punya batas. Kritik boleh, penghinaan tidak. Dan saat agama dilecehkan, diam bukan pilihan. Jika negara memilih bungkam, maka suara umat tak boleh padam. Anak Pandji dibully fisik, istri Pandji ancam lapor polisi. Gamila Arif geram setelah anaknya jadi sasaran body shaming di X dan Thread. Diduga buntut materi stand up mensrea. Gamila memperingatkan pelaku untuk menghapus unggahan atau dilaporkan ke polisi, menolak keras anak diseret ke konflik orang dewasa, dan menyoroti ancaman serius cyberbullying. Iya, rasanya itu adalah haknya mereka juga kalau melaporkan saya selalu bilang gini, kalau saya ingin diberi keleluasaan untuk ngomongin apapun yang saya mau, maka orang lain juga punya keleluasaan untuk ngomong apapun yang mereka mau. Termasuk kalau yang mereka katakan adalah Pandji menyinggung dan saya ingin melaporkan Pandji. Saya rasa saya ikutin aja prosesnya. Saya menghormati pendapat teman-teman, dan kalau misalkan punya kesempatan untuk berdialog dan mereka ingin dijelaskan kenapa joki seperti itu, ya dengan senang hati saya jelaskan. Moga-moga sih ketawa pas saya jelasin. Berarti itu tidak mengubah sekali lagi penjelasan Mas Pandji bahwa pemerintah tidak anti kritik dong. Dengan ada orang yang melaporkan, polisi menerima gitu, bukan langsung, nah, udah ini mah bercanda doang gitu. Ya kan kalau kalau polisi menjalankan laporan kan emang tugasnya dia. Ya. Dan laporan juga bukan datang dari pemerintah. Beda halnya, beda waktu Pak Luhut berkasus dengan Haris Azhar tuh. Nah, itu beda tuh. Ada beliau menjabat. Kalau ini kan elemen masyarakat. Kalau elemen masyarakat ya tentu ya boleh-boleh aja. Ya. Dan apa rasanya kita lihat aja proses hukum yang berjalan seperti apa. Rasanya semua orang berhak untuk mengutarakan pendapatnya, mereka dan saya, dan nanti kita lihat aja hasilnya kayak apa. Dari semua komentar tentang kegaduhan mensreanya Pandji, komentar dari Om Indro ini menurut gue yang paling keren. Pandji mensrea apa nih? Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan kepada kita, ini kita harus hati-hati. Jadi sayangnya kita punya kemunduran cara berpikir itu. Gue melihatnya ini bukan sekedar komentar nostalgia Om Indro, karena komentar tadi itu memiliki bobot analisis politik yang dalam. Gini, zaman dulu itu represinya vertikal, negara versus rakyat. Tantangan itu datangnya dari atas, negara, penguasa, aparat. Seniman di zaman itu tahu betul siapa lawannya. Secara politik, ini model otoritarian klasik. Negara membungkam kritik secara langsung. Nah, sekarang represinya itu horizontal, rakyat versus rakyat. Tantangan itu datangnya bukan lagi dari negara, tapi dari sesama rakyat, atas nama etika, moral, agama, ketersinggungan. Negara tinggal jadi wasit. Kami hanya menindaklanjuti laporan masyarakat. Inilah yang disebut horizontal repression atau social policing. Dan ini jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena ketakutannya itu akan menyebar. Orang jadi mikir, kalau gua ngomong, kalau gua kritik, nanti siapa yang tersinggung ya? Negara nggak perlu lagi tuh ngotorin tangan sendiri, tinggal nyiapin masyarakat untuk membungkam masyarakat.
Dan inilah celah terciptanya 19 juta lapangan kerja. Jadi buzzer. Dan ini yang dimaksud oleh Om Indro, kemunduran cara berpikir. Dalam teori politik, ini ciri dari soft authoritarianism. Gak terlalu dilarang, media juga gak terlalu dibredel, tapi kritik mati pelan-pelan. Karena materi mensreanya Panji itu diserang di mana-mana, bahkan sampai dia dilaporin ke polisi dan juga di demo, banyak penonton mensrea yang awalnya sebenarnya tidak peduli dengan Panji dan tidak terlalu ngefans sama dia, akhirnya memutuskan buat nonton secara utuh mensreanya di Netflix. Termasuk salah satunya saya. Nah, waktu nonton mensrea itu saya bingung gitu loh. Ini tuh kritik atau protes kepada Panji ini tuh kebanyakan itu bilang bahwa Panji itu menghina soal fisik Cawapres gitu loh. Nah, saya tuh bingung, ini menghina fisiknya yang mana gitu. Apakah karena dia bilang bahwa Cawapres itu memang kelihatan ngantukan? Nah, sebagai warga negara Indonesia yang juga akhirnya memutuskan untuk menonton mensrea, secara jujur saya tuh harus mengakui bahwa selama ini saya melihat bahwa Cawapres itu dalam berbagai kesempatan tampil di depan umum, termasuk misalnya yang tersebar di sosial media, seringkali tampak kurang antusias Cawapres. Nah, dulu saya mikir itu mungkin karena terlalu slow, atau mungkin karena beliau lagi capek, lagi letih, lesu, atau memang mungkin karena benar-benar lagi ngantuk gitu kan. Nah, ternyata setelah Panji ngomong ini di Netflix, itu membuat saya berpikir bahwa ternyata bukan cuma saya nih yang menyimpan keresahan tentang bagaimana gestur Cawapres ketika tampil di depan umum. Sampai kemudian kita baca keterangan dari Pak Dr. Tompi yang menyebut bahwa sebenarnya itu merupakan gejala medis spesifik yang disebut ptosis. Nah, saya nggak tahu apakah ini Panji itu kurang riset tentang ini, tetapi yang pasti adalah bahwa Cawapres itu sebenarnya telah menunjukkan bagaimana dia dengan berbesar hati menerima jokesnya Panji itu sebagai bagian dari kritik yang sebenarnya cukup dihadapi dengan biasa-biasa aja gitu loh. Dan itu harus diakui adalah nice move buat Cawapres. Good job Cawapres. Nah, terlepas dari itu, sebenarnya sebagai penonton ya, saya merasa inti materi dari Panji ketika nyebut ngantukan dan gejala fisik ini tuh bukan benar-benar untuk menyoroti kekurangan fisik dari seorang politikus ya, atau seorang pemimpin. Dia lebih ke mengkritik kinerjanya nggak sih? Karena pertama nih, ketika nyebut Pak Gibran, itu yang ditekankan adalah perbandingan dia dengan kinerja dari Pak JK, dari Pak Budiono. Terus kemudian selain Gibran juga, ya Panji dan orang-orang yang ada di mensrea juga menertawakan kegantengan dari Pak Verel Bramasta. Apakah ini juga merupakan penghinaan fisik? Ah, lu ganteng lu. Ah, lu menghina ya? Apakah ada orang yang merasa terhina ketika dia dibilangi ganteng? Tetapi mengapa semua orang tertawa di momen itu? Ya karena kinerja dua tokoh politik ini itu dipengaruhi oleh citra mereka. Misalnya yang pertama Pak Gibran yang memang kelihatan kayak kurang antusias gitu. Terus kemudian misalnya tampakannya Pak Verel Bramasta yang ditambah dengan gestur ketika misalnya dia meninjau bencana banjir Sumatera yang menurutku terlalu stylish untuk orang yang mau pergi meninjau bencana gitu. Ya tapi taulah Indonesia, saya cuma menyarankan mereka yang kayaknya salah tangkap dengan jokesnya Panji itu mending belajar semiotika dulu deh. Mas Panji, kalau bicara politik di Indonesia tuh hati-hati. Jadi belakangan ini kita lagi diingatkan oleh salah satu fakta penting, yaitu komedi politik di Indonesia sekarang tuh bukan cuma soal lucu, tapi beresiko juga. Jadi salah satu materi stand up yaitu mensrea mendadak bukan lagi ruang tawa, tapi ruang laporan. Padahal kalau kita lihat dari segi perspektif pidana gitu ya, mensrea itu adalah niat batin yang dipersoalkan justru bukan niatnya, melainkan siapa yang merasa tersindir. Lucu sebenarnya. Jadi komika bicara politik nih dianggapnya provokatif. Warga biasa kritik kekuasaan nih dibilangnya nyindir. Di sini tuh masalahnya bukan pada agamanya, bukan pada iman, tapi pada ketidakmampuan sebagian orang nih yang membedakan antara kritik sosial dengan penghinaan.